Inilah dia, wajah baru Kabupaten Kapuas Hulu. Di balik setiap bangunan besar selalu ada cerita panjang tentang perjuangan, harapan, dan pengabdian. Dari tahun 1979, kantor Bupati Kapuas Hulu berdiri sebagai penopang berjalannya kepemerintahan. Seiring berjalannya waktu, bangunan kantor lama yang mayoritas menggunakan material kayu mulai mengalami penurunan kondisi, faktor usia bangunan, perubahan cuaca, serta tingginya aktivitas pelayanan setiap hari menyebabkan beberapa bagian mengalami kerusakan dan tidak lagi mampu menunjang kebutuhan pelayanan pemerintahan secara optimal. Sehubungan dengan pembangunan gedung Satap, pertama-tama kami sebagai tokoh masyarakat menyampaikan ucapan selamat atas diresmikannya gedung Satap ini, dan ini merupakan ikon yang terbaik menurut kami sebagai tokoh masyarakat, karena kita lihat kondisi bangunan gedung kantor bupati sebelumnya memang sudah tidak layak dimanfaatkan, karena kita lihat kondisinya memang sudah rapuh. Namun setelah kepemimpinan Bapak Bupati Francis Dian SHMH, alhamdulillah itu bisa terwujud, karena memang kondisi bangunan kantor bupati sebelumnya memang betul-betul sudah tidak layak dimanfaatkan. Salah satu adalah ruang pertemuan, sehingga beberapa tahun terakhir sebelum itu dibongkar, memang kita tidak bisa memanfaatkan gedung tersebut, terutama untuk aula atau ruang rapat. Nah, sehingga kita sering memanfaatkan gedung di luar untuk kegiatan rapat. Nah, ini menyulitkan juga pemerintah daerah manakala ada event-event Kalimantan Barat yang harus dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga kita kesulitan untuk mencari tempat yang representatif untuk kegiatan-kegiatan rapat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami sebagai mantan birokrat memang sangat mendukung program yang ingin dilaksanakan oleh Pak Bupati pada masa itu, yaitu untuk pembangunan gedung Satap atau gedung pelayanan satu atap. Di tengah situasi yang penuh tantangan, pemerintahan Franciscus Dian tetap memiliki mimpi besar untuk menghadirkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Sebuah cita-cita untuk membangun pusat pelayanan pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan menjadi wajah baru Kabupaten Kapuas Hulu di masa depan. Berawal dari pertama kami dilantik pada tahun 2021, di mana periode saya bersama dengan Pak Wahyudi Hidayat yang terpilih pada Pilkada tahun 2020 dan dilantik pada tahun 2021 pada tanggal 26 Februari 2021. Nah, pada saat kita mulai memasuki kantor, dan tentu macam tradisi kita melakukan room tour. Nah, ketika kami berkunjung melihat situasi gedung tersebut, di situ saya punya pemikiran bahwa gedung ini sudah tidak layak untuk dipakai. Kenapa? Di situ saya melihat di lorongnya saja di bagian bawah itu sudah retak-retak dan bahkan ada bolong-bolongnya. Nah, kemudian ketika kami melakukan kunjungan ke bagian atas, saya melihat banyak sekali ruangan-ruangan yang kosong. Di ruangan atas itu hanya dipakai untuk bupati, wakil bupati, dan sekda. Sementara bagian-bagian lain itu kosong. Kemudian saya bertanya kepada Pak Sekda waktu itu, kenapa bagian tersebut kosong? Dan ternyata itu tidak bisa digunakan karena khawatirnya menjadi beban. Karena itu tadi di bagian bawah ini sudah konstruksinya sudah tidak memungkinkan. Dan berawal dari situlah saya punya pemikiran, kalau ini terus-menerus kita biarkan,
khawatirnya nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, dengan berjalannya waktu saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam hal ini dinas pada saat itu masih Cipta Karya ya, kita belum dipisahkan. Nah, kita koordinasi terkait dengan kondisi gedung, dan memang disampaikan pada saat itu kondisi gedung sudah mendapat rekomendasi untuk tidak ditempati lagi karena memang kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Nah, berdasarkan itulah kita bangun satap itu tadi. Nah, kemudian untuk penganggaran ini tadi tentu banyak hal-hal yang harus kita pikirkan, terutama untuk penganggaran itu sendiri. Kita memang menggunakan APBD murni. Oleh sebab itu kita minta persetujuan dari teman-teman di DPRD untuk membuat perda Multi-Yes. Pada saat itu selaku Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2019-2024, tentunya perjalanan raperda ini tentu ada usulan dari pihak eksekutif. Melihat fasilitas gedung pada saat itu sudah tidak memungkinkan lagi, dan tentunya kalau tidak memungkinkan ada rambu-rambu aturan pembuatan peraturan daerah nomor 11 tahun 2021 itu tentang kontrak Multi-Yes. Kenapa itu Multi-Yes? Karena tidak bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, karena pembangunan itu dibangun lewat tahun anggaran. Nah, makanya terjadilah kontrak Multi-Yes. Nah, kontrak Multi-Yes ini pun tidak semena-mena serta-merta, ada prosesnya. Tentu pembahasan raperda di tingkat kabupaten ini akan dibawa ke provinsi untuk difasilitasi dan evaluasi untuk meyakinkan agar raperda ini bisa berjalan. Ya, harapan saya selaku anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada saat ini, dengan sudah berdirinya gedung 1 atap ini, dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk menuju Kapuas Hulu yang semakin hebat. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintahan Fransiskus Dian mengambil langkah strategis dengan penuh komitmen untuk menghadirkan masa depan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kapuas Hulu. Karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan lain sebagainya, tentu dana APBD kita yang kita fokuskan. Nah, cara kami mensiasatinya adalah kita berkoordinasi dengan kementerian, dengan teman-teman di DPR RI, dengan Banggar, agar anggaran-anggaran untuk sektor lain tidak terabaikan. Dan alhamdulillah barang ini bisa berjalan bersamaan. Anggaran yang di daerah kita fokuskan untuk pembangunan satap, kemudian untuk hal-hal lain seperti pembangunan infrastruktur kita bisa mendapatkan penganggaran dari pemerintah pusat, baik itu dari kementerian maupun dari Banggar di DPR RI. Tahun 2022 menjadi awal dimulainya pembangunan gedung pelayanan 1 atap pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan semangat dan harapan besar, pembangunan dimulai sebagai langkah menghadirkan pusat pelayanan publik yang modern dan terintegrasi. Perjalanan pembangunan tidaklah mudah. Tantangan pandemi, keterbatasan anggaran, hingga perubahan kebijakan fiskal nasional menjadi ujian besar yang harus dihadapi. Namun dengan komitmen dan tata kelola yang adaptif, pembangunan terus berjalan sesuai target yang direncanakan. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui monitoring lapangan dan evaluasi berjenjang untuk memastikan setiap proses berjalan maksimal, tepat sasaran, dan berintegritas. Hingga akhirnya pada tahun 2026, gedung pelayanan 1 atap resmi berdiri megah sebagai wajah baru Kabupaten Kapuas Hulu. Sebuah simbol pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kapuas Hulu.
Tak hanya menghadirkan bangunan utama, kawasan gedung pelayanan satu atap ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Terdapat halaman yang luas dan tertata rapi, area pagar untuk meningkatkan keamanan kawasan, serta musola yang nyaman sebagai sarana ibadah bagi pegawai maupun masyarakat. Untuk mendukung operasional gedung, tersedia juga powerhouse, kantin sebagai tempat beristirahat, serta gudang limbah yang dibangun guna mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan tertata. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa bangga di tengah keterbatasan anggaran, mulai dari rekopusing karena COVID, mulai dari ada arahan dari Kementerian Keuangan terkait dengan penggunaan anggaran di daerah, kemudian terkait dengan efisiensi, dan bangunan satap ini dapat berdiri. Nah, itu yang menjadi kebanggaan dan kepuasan saya selaku kepala daerah dan warga Kabupaten Kapuas Hulu. Saya merasa kita dapat memberikan kenang-kenangan untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dengan adanya bangunan satap tersebut. Dan oleh sebab itu, makanya kita mencari momen yang tepat untuk melaksanakan peresmian kantor tersebut, peresmian untuk penggunaannya. Jadi setelah kami pikir-pikir dan setelah saya pertimbangkan, sangat tepat peresmian gedung pelayanan satu atap ini dilaksanakan pada hari ulang tahun Kota Putus Ibau yang jatuh pada 1 Juni. Nah, karena ini merupakan hadiah atau kado terbesar untuk masyarakat Putus Ibau dan Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Gedung pelayanan satu atap, kita kenal dengan gedung satap. Harapan utama adalah gedung ini benar-benar menjadi pusat integrasi dari berbagai OPD. Yang kedua, peningkatan etos kerja dan profesionalisme. Dan perlu menjadi perhatian khusus kita secara bersama, gedung hanyalah sarana. Namun, esensi utamanya adalah transformasi kualitas pelayanan yang lebih menyentuh kepentingan rakyat di Kabupaten Kapuas Hulu yang kita cintai. Bangunan ini adalah tekad yang kuat dari seorang pemimpin yang visioner, yakni Bapak Bupati Kapuas Hulu, Bapak Franciscus Dian SH.MH, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Harapan saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, kehadiran gedung satap yang di dalamnya ada pelayanan Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menjadi simbol kemajuan, semangat pelayanan yang prima, dan kenyamanan pelayanan yang cepat, akurat, dan tepat untuk seluruh masyarakat yang memerlukannya, demi mewujudkan Kapuas Hulu yang semakin hebat. Harapannya adalah selalu yang menjadi tantangan kita adalah soal kelanjutan gedung itu, soal perawatan, soal kebersihan. Itu sehingga saya berharap pertama dengan satunya pelayanan pemerintah terhadap rakyat ataupun dengan instansi lain itu berjalan dengan efektif. Dengan adanya sarana-prasarana yang terpenuhi di satap ini, sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan dan akuntabel. Dan harapan ke depan juga semoga pemeliharaan gedung ini lebih ditingkatkan sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang. Kalau saya lihat sih kalau ini lebih representatif lah kan. Dan kedepannya mungkin nanti kita harapkan layanan yang ada juga lebih makin oke.